Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Saya juga ingin menyapa Aumania di seluruh dunia. Di Hong Kong, Singapura hadir, di Inggris, di Paris, di Jerman. Ya. Langsung saja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas soal iming-iming cinta di era digital yang terlalu ideal. Rayuannya maut pakai kata-kata manis, tapi ujungnya bikin hati cenut-cenut dan bikin saldo cemberut. Di zaman yang serba online ini, kata sayang bisa datang lewat notifikasi, kangen bisa dikirim pakai emoji. Tapi seringnya rasa percaya dikasih nggak pakai verifikasi. Makanya jangan kemakan gombalan. Kenapa kalau nyebrang lihat kanan kiri? Soalnya kalau lihat kamu aku salto. Salting. Cerita kali ini nggak cuma soal cinta, tapi juga tentang tipu daya. Tipu-tipu pakai teknologi, pakai aplikasi dan AI yang dilakukan di sebuah rumah yang ternyata jadi tempat produksi rayuan. Rayuan maut. Cuaca akhir-akhir ini lagi nggak menentu. Pagi cerah, sore hujan, malam kangen kamu. Kenapa di bioskop gelap-gelapan? Kalau terang-terangan mencintaimu kan aku. Bisa aja kaleng rengginang. Ingat penonton, di dunia maya jangan terlalu percaya. Karena kalau terlalu percaya bisa kehilangan segalanya. Hati terpikat, saldo disikat. Yang namanya jatuh cinta itu harus bikin bahagia. Kalau bikin gelisah namanya jatuh tempo. Beli barang online aja harus baca review atau COD dulu. Sama kalau kenalan online ajak ketemuan dulu, nongkrong, nonton, mancing, main biliar, pakai joran, main gundu pakai bola biliar. Jangan langsung percaya. Belum juga mabar padel, tabungan udah dibredel. Koran kali dibredel. UIA, UIU, EO. Jadi begini ceritanya begini. Awal tahun 2026, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap sindikat penipuan dan pemerasan bermodus love scam yang dilakukan oleh warga negara asing. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman bilang kasus ini terbongkar saat petugas sedang menyelidiki salah satu perumahan elit di Tangerang, Banten awal Januari 2026. Bukan karena iri lihat rumahnya gede, tapi karena ada aktivitas WNA yang dirasa-rasa lebih sibuk dari admin grup padel macan ternak. Mama cantik antar anak. Lutuna anaknya. Iya. Kalau mamanya lucu banget. Bersatu kita teguh, berdua kita waduh. Yuldi cerita awalnya petugas dapat laporan ada aktivitas yang bikin curigation di sebuah rumah di kawasan Gading Serpong. Rumahnya gede, kelihatannya damai, tapi ternyata dalamnya ramai. Bukan ada arisan, tapi ada operasi penipuan love scam. Love artinya cinta, scam artinya skema pembangunan IKN. Jadi love scam, aku cinta IKN. Komisaris. Ya. Dari laporan itu petugas langsung memantau sampai akhirnya pengungkapan kasus dilakukan pada 8 hingga 16 Januari 2026. Kata Yuldi, operasi ini bagian dari selective policy. Kebijakan ini intinya orang asing boleh masuk Indonesia kalau kasih manfaat, bukan malah bikin masalah apalagi melakukan tindak pidana. Hasilnya total 27 warga negara asing ditangkap, 26 warga negara Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam. Siapa ini yang ngajakin Nguyen? Ikut casting Dracin kayaknya. Soalnya satu-satunya orang Vietnam di situ. Setelah diselidiki, kata Yuldi, para WNA ini menjalankan penipuan dengan target korban mayoritas warga negara Korea Selatan yang tinggal di luar Indonesia.
Modusnya, para pelaku menghubungi korban lewat Telegram dan aplikasi lain yang terhubung sistem AI yang dimodifikasi. Namanya Hello GPT. Kata-katanya manis, balasnya otomatis, tapi isinya tipu-tipu. Ya, miriplah sama janji manis pas pemilu. Ngomongin lapangan kerja yang tumbuh lapangan padel. Ngomongnya efisiensi, lembaganya ditambah lagi. Yang jabat orangnya itu lagi. Balik lagi, pelaku mengaku sebagai wanita muda. Lanjut bikin hubungan emosional lewat chat panjang, intens, sampai korban kegeeran. Ini nih cinta sejati gua. Padahal aslinya bot. Hasilnya nggak cuma emosi, isi rekening lo juga dihabisi. Bahkan korban diajak video call. Dengan memamerkan seluruh lekuk tubuhnya alias video call seks atau VCS. Dan semua itu direkam. Dan rekaman itu kemudian dipakai buat blackmail. Tujuannya minta duit. Jadi rekaman bukan buat kenangan, tapi buat bahan pemerasan. Penonton gak perlu pakai blackmail, udah diperas. Keringetnya kalau diperes tuh, keluar angin doang. Poh. Itu pori-pori kalau bisa ngomong, bang udah berapa bang? Capek gue bang. Terkait kan? Terkait praktek love scam, imigrasi belum memastikan berapa total kerugian korban. Tapi nilai pemerasan bervariasi dari 1 juta won sampai 2 juta won. Yang nggak paham, 1 juta won kalau dirupiahkan itu setara 2 kali UMP Jakarta alias 11 jutaan. 11 juta kalau dijadiin dolar, jangan ya, rupiahnya lagi tertekan. Nanti tambah stres dia. Kata Yuldi, para pelaku melakukan aksi ini di Indonesia karena merasa aman. Pertama, mereka mikirnya nggak bakal dipidana di negara asalnya. Kedua, merasa aman di Indonesia karena korbannya warga Korsel, jadi mereka anggapnya nggak bakal dipidana juga di Indonesia. Ya memang Indonesia itu aman, damai, bahagia, sejahtera, makmur buat pejabatnya. Sekarang para pelaku sudah diamankan imigrasi. Barang buktinya juga nggak main-main. Ratusan unit telepon genggam, belasan laptop, perangkat komputer, monitor, sampai jaringan wifi dan instalasi jaringan. Udah kayak mau bikin warnet. Tinggal dikasih bilik, bantal sama karpet. Tinggal nunggu digerebek aja tuh. Yuldi menegaskan sampai saat ini belum ada bukti korban dari warga negara Indonesia, tapi tindakan tetap dilakukan karena para WNA itu sudah melanggar izin tinggal dan peraturan keimigrasian. Harus. Jadi walau korbannya bukan orang sini, berulahnya tetap di negara kita. Udah kayak orang datang ke rumah, bukannya anteng malah acak-acak nastar. Kan jadi habis tuh nastar gua tuh. Putri salju tinggal 1. Kastengel tinggal 1. 1 tambah 1 2. That simple. Jadi tamu itu yang waras. Jangan dipelintir. That simple. Gitu aja terus ya. Saat ini para WNA menjalani detensi dan pemeriksaan intensif. Mereka terancam sanksi berat terkait pelanggaran izin tinggal dan indikasi tindak pidana kejahatan siber. Dan imigrasi masih terus kejar anggota jaringan lain yang diduga masih ngumpet di Indonesia. Ngumpetnya di mana kira-kira? Jangan-jangan masuk gorong-gorong. Ngumpet. Pas keluar nyariin wartawan. Pencitraan ya. Dan ceritanya belum selesai. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Arief Eka Rianto juga menelusuri kepemilikan identitas warga negara Indonesia yang diduga palsu. KTP, KK, akte lahir, bahkan ada ijazah diduga palsu. Lengkap tuh. Tinggal ikut pemilu aja.
Arif Eka bilang pihaknya sudah koordinasi dengan Disduk Capil. Sudah bersurat buat mastiin ini asli atau palsu. Soalnya dari puluhan WNA Tiongkok yang ditangkap, ada yang namanya XG punya KTP, ijazah dan akta lahir atas nama SH. Ada juga WNA lain inisialnya ZJ yang punya KTP, ijazah dan akta lahir atas nama Ferdiansyah. Nama lokal, dokumen lokal, tapi orangnya interlokal. Internasional. Emangnya wartel SLJJ. Setelah ditelusuri, XG ternyata sudah overstay sejak 2020. Sedangkan ZJ overstay sejak 2018. Jadi bukan cuma bohong ke korban, tapi juga bohong ke negara. Buset, negara dibohongin. Biasanya kan rakyat yang dibohongin. Dengan temuan ini, Arif memastikan akan terus menelusuri asal-muasal identitas palsu tersebut. Tujuannya jelas, biar nggak ada lagi WNA yang tinggal ilegal di Indonesia dengan modus yang sama. Pesannya satu, cinta boleh online, tapi logika jangan offline. Karena kalau terlalu percaya chat manis, yang datang bukan jodoh, tapi yang datang debt collector. Boro-boro jatuh cinta, yang ada jatuh tempo. Tabungan lo bocor halus. Dari kasus ini kita diingatkan lagi bahwa love scam bukan sekedar tipu-tipu cinta, ini teror psikologi. Mainan emosi merusak harga diri dan saldo habis sendiri. Teknologi dan AI dijadikan senjata, cinta dijadikan umpan lewat iming-iming keintiman hingga akhirnya rekaman dipakai menekan korban sampai menguras isi tabungan. Buat kalian yang masih cari jodoh secara online, saya pesan bubur ayam pakai telur satu. Ayam sama telurnya dipisahin biar nggak netes, biar nggak berantem. Jadi buat kalian yang masih cari jodoh online, ingat jangan mudah terbius rayuan yang terlalu sempurna. Di dunia ini nggak ada yang sempurna, karena sempurna cuma lagunya Andra and the Backbone. Sempurna. Kalau perfect lagunya Simple Plan. Perfect. That simple. Dan buat aparat serta pemangku kebijakan, jangan cuma datang setelah korban berjatuhan. Pengawasan jangan sampai lewat, aturan harus diterapkan dengan ketat dan celah harus ditutup rapat-rapat. Karena jika kejahatan dibiarkan berkeliaran, maka jangan kaget kalau korban terus berjatuhan dan aturan cuma jadi slogan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan usai jeda kita masih punya sebat Selasa Baca Komentar dan juga sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh Mania, mana suaranya? Kali ini kita... Aduh, udah lama nih nggak masuk TV. Apa kabar Tom? Sehat, apa kabar? Sehat ya? Wah. 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Kayaknya lagi ini ya, lagi flu. Iya nih. Ini minum dulu, minum. Wah, makin gatel tenggorokan nih. Iya. Lumayan ini ada pohon kaktus ini kan, buat pajangan di sini. 7 kali 7 sama dengan 49. Iya. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Jadul banget ya. Boleh. Ada lagi? Nggak ada. Udah lama gak siaran, datang bawa tebak-tebakan. That simple aja. Asik. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah apa ya? Sebat sampai lupa, jadi gue lupa ya. Hampir aja ini Midnight Live. Kita mulai sebat.
Nah, tema sebat kita adalah Aumania pernah cari pasangan di aplikasi online. Gimana cara menghindari love scam? Waduh. Nah, ini dia nih. Sesuai dengan tema kita tadi ya. Yang di segmen 1, tema monolog. Dari Pen Skiles, boro-boro Min, download app gituan aja belum pernah. Mau download game Uno aja masih mikir. Wah. Kenapa mikir? Gak ada kuota kali. Oke, lanjut lagi. Dari @alkautsar, biar nggak kejebak, ya langsung ajak ketemuan dong. Jangan mau tertipu. Jangan mau tertipu video call karena zaman AI sekarang. Ajak ngopi ke mall ke, apa ke kosan der. Waduh. Masa baru ketemuan langsung minta bayarin kosan? Minta bayarin token listrik kosan maksudnya. Iya. Gocap paling sebulan. Oke, dari @durisgunawan23, boro-boro download aplikasi cari pasangan online. Download atau update game maupun aplikasi lain pun mikirin ribuan kali karena penyimpanan semakin tipis kayak kesempatan dapat kerja. Wah. Kerjaan mah banyak sebenarnya. Yang bayar nggak ada. Ada aja kerjaan ya? Ada aja kerjaan. Kerjaan lagi banyak, Tong? Apa? Kerjaan lagi banyak. Wah, nggak sih. Baru masuk nih soal nih. Gimana saya syuting lagi? Deg-degan ya, kebetulan lagi flu. Besok ke dokter lagi nih. Kena ini jangan-jangan Superman. Bukan dong. Katanya super flu. Iya. Cuman kayak jangan dong. Oke, lanjut. Dari @Rizuki Kuraihyun. Sampai saat ini belum pernah sentuh dengan aplikasi dating online sih Min. Apalagi sosmed yang bagian luarnya cewek, isinya laki, itu pun rata-rata akun bodong alias palsu. Ya gini aja deh, mending kalau real sih lihat dari isi profile dan biodata. Statusnya kayak gimana, ya kalau meyakinkan cukup berkenalan dan ketemuan dulu di dunia nyata. Lama-lamain dulu ngobrol, siapa tahu jodoh atau enggak dia yang nentuin. BTW gue masih berjuang nyari jodoh Min, doain ya. Iya, kita doain aja. Semoga cepet. Iya, jodoh tuh nggak kemana-mana, makanya lu yang kemana-mana. Oh, dia nyamperin. Iya, kejar bola. Asik, jemput bola. Kejar bola mah di Kejar bola, lapangan. nggak nyampe-nyampe. Jemput bola. Oke, lanjut lagi dari @adeljovi18. Pernah nyoba cari di aplikasi, tapi jangankan kena love scam. Dapat match aja susahnya kayak cari parkir di mall pas malam minggu. Wah, Nasib. Iya, dapat match ya. dapat match. Kalau yang hijau match ya. Iya. Ah, maca itu maca. Maca, Ci. Lanjut lagi. Dikala Anda menonton TV, ya elah, boro-boro nyari jodoh. Ya kali, gaji masih di bawah UMR, mau ngelamar anak orang. Dan lagian nanti kalau udah nikah, mau dikasih apa sama anak orang? Loh, ini gimana pertanyaannya? Gimana sih ini? Mau dikasih apa makan anak orang? Apa sih? Oh, Mau dikasih makan apa kali ya? Ini kan nih, gue baca lagi nih. Ya lah. Ya elah, boro-boro nyari jodoh. Ya kali, gaji masih di bawah UMR mau ngelamar anak orang. Dan lagian nanti kalau udah nikah, mau dikasih apa sama anak orang? Nah, yang ngasih makan anak orang berarti. Ini kan lo banget toh. Cari mertua yang kaya. Iya. Kan nggak mungkin cuma dikasih cinta doang. Lanjutin yang tadi. Lanjut lagi, Jaka Stage. Jangankan buat nyari pasangan secara online, belanja online aja kadang saya suka masih bingung dan mikir-mikir dulu ini kira-kira toko online-nya terpercaya atau enggak buat beli barang. Takutnya mau beli HP iPhone yang kisaran 15 jutaan, tahu-tahu pas paket datang malah isinya garam dapur. Iya. Padahal udah dibayar 15 juta. Mending kalau cari pasangan mah lebih afdol ta'aruf kekeluargaan aja, lebih pasti biar makin tahu seluk-beluk keluarga dari pasangan doi saya. Gitu. Bibit, bebet, bubut. Bobot. Mesin dong. Lanjut dari @abigia286. Nggak pernah Min, soalnya pacaran mulu sama alat. Mikirin tanggungan sendiri aja nggak habis-habis, apalagi tanggungan berdua. Tapi aku punya solusi buat ngehindarin love scamming. Status WA-nya dipasang DP, ada tulisan gini,
Kalau mau PDKT boleh, asal hadapi orang di rumah. Biar dijadwalkan interview latar belakang personal dulu. Dijamin mikir sampai kepala rontok. Nyari jodoh kayak lamar kerja. Banyak syaratnya banyak ya. syarat, tapi pengalaman apa? Kerja di mana? Lulusan apa? Iya. Penampilan harus menarik. Iya. Kalau kan penampilan gue mendorong. Lanjut lagi dari @Juliansyah. Boro-boro mencari pasangan di aplikasi online. Cari kerjaan di aplikasi online aja berujung scam, apalagi cuma cari pasangan. Au. Mending lamar kerjaan di email kantornya langsung, entah nanti tawaran seperti apa atau ada penolakan, yang penting jelas. Kalau aplikasi loving yang geser kanan geser kiri itu udah nggak jelas, foto profil nggak sesuai, kerjaan dan status nggak sesuai. Kalau sesuai dan match sama aja, ujung-ujungnya ya patah hati. Iya, aduh. Curhatan milenial yang baru 30 tahun nih. Masih jomblo dan UMR pula. WK. Ya semoga makin sukses. Buat Juliansyah ke depan ya. Semoga naik gaji ya. Iya. Udah naik dong? Hah? Kaget saya ditanyain. Berarti gede banget tuh naiknya tuh, sampai kaget gitu ya. Potongannya. Oke, lanjut lagi. Dari @msap30. Saya pernah main aplikasi online alias dating app. Tapi kenyataannya zong alias love scamming min. Ah, sedih au. Au. Oh, ya udah, makanya lebih hati-hati lagi. Bener tadi ya, harus PDKT dulu. Bener nggak, asli nggak nih? Ya, jangan gampang percaya sama orang ya. Baru saat dikenal minta pulsa kan puyeng juga. Iya. Lanjut dari Ecra Prihandi. Mending mikir banyakin duit dulu deh Pak. Nggak usah nyari jodoh di aplikasi kencan. Noh, KUA lagi gencar nyari customer, mungkin aja ada jodohnya dikasih sama Pak Penghulu. Ada penghulu nyariin jodoh. Makin banyak kerjaan. Oke, lanjut. Dari @fajar santoso. Kalau aku belum punya jodoh, gimana dong? Saranku mending cari mandiri biar sampai ke Antartika. Daripada dapat jodoh tapi endingnya kecewa. Waduh, nyari mandiri ya ke ATM kali. Lagi sampai ke Antartika mau rebutan sama penguin loh. Itulah tadi komentar dari para Aumania. Semoga sukses semuanya ya, apapun itu. Yang belum dapat jodoh, amin. Semoga rezekinya makin banyak. Amin. Terima kasih atas komentarnya. Banyak banget ya komen. Selalu unik-unik tiap minggu. Walaupun orangnya itu aja saya lihat. Itu Aumania setia. Iya. Penonton Kan setia. banyak kita Aumania kan? Iya, dari Hong Kong. Minggu lalu belum ya. Iya. Ntar ada kita dari Australia lagi hari Kamis. Wih, banyak tuh ya. Banyak. Kan ada tuh di kolom komen. Hong Kong hadir. Yoi, siap pagi saya hadir min. Singapura hadir terus. Yoi. Di Inggris, di Paris, di Jerman. Taiwan. Ada ya. Luar Di biasa. Afrika yang belum ntar. Oh, Afrika Selatan ada ya, Om Dodo ya? Belum ya? Aduh, belum ada ya. Ya udah, yang penting kita tetap keep contact. Yoi. Asik. Tonton terus pokoknya Midnight Live ya. Oke, kita jeda dulu. Kami masih punya informasi lainnya. Tetaplah di Midnight Live. Jadi, tahukah Anda, sekolah tunarungu pertama di Indonesia adalah Jadi Tahu sesaat lagi. Bicara soal olahraga ekstrim, di dunia ini ada banyak sekali daftar olahraga yang seru tapi juga bisa mengancam nyawa. Namun ada satu olahraga di dunia ini yang tingkat ekstrimnya melebihi yang lainnya. Namanya adalah base jumping. Ya, tahu nggak base jumping? Kita lihat aja informasinya berikut ini. Ini dia.
Berbeda dengan bentuk terjun payung lainnya seperti terjun payung dari pesawat terbang, base jumping dilakukan dari objek tetap yang umumnya berada pada ketinggian yang jauh lebih rendah dan pelompat base hanya membawa satu parasut. Base sendiri merupakan singkatan artinya Building, Antenna, Span, and Earth. Artinya base jumping adalah olahraga yang membuat para atletnya melompati segala sesuatu yang cukup tinggi. Base jumping jauh lebih berbahaya daripada bentuk terjun payung lainnya dan secara luas dianggap sebagai salah satu olahraga ekstrim yang paling berbahaya. Kenapa paling berbahaya? Karena tidak seperti terjun payung lazimnya, tidak ada cukup waktu untuk memasang parasut cadangan jika yang pertama tidak berfungsi. Base jumping juga di sebagian besar negara dianggap ilegal karena dilakukan tanpa tim keselamatan resmi atau petugas medis. Menurut Base Fatality List BFL yang merupakan catatan tidak resmi, kematian akibat base jumping yang dipegang oleh masyarakat sejak tahun 1981, jumlah kematian telah mencapai 504 orang. Base jumping sendiri pertama kali dipopulerkan oleh seorang produser film bernama Carl Bornes. Ketika itu base jumping dimasukkan dalam sebuah adegan filmnya pada tahun 1978 silam. Setelah itu aksi ini pun dibawa ke dunia nyata hingga akhirnya populer menjadi olahraga ekstrim. Bahkan karena saking terkenalnya, olahraga ini juga dibuatkan kompetisinya. Kompetisi base jumping telah diadakan sejak awal 1980-an. Dengan pendaratan akurat atau aerobatic free fall digunakan sebagai kriteria penjurian. Beberapa tahun terakhir telah terlihat kompetisi formal yang diadakan di Menara Petronas setinggi 452 meter atau 1483 kaki di Kuala Lumpur, Malaysia dinilai berdasarkan akurasi pendaratan. Sementara pada tahun 2012, World Wingsuit League mengadakan kompetisi base jumping pertama mereka di Tiongkok. Tidak seperti terjun payung, dalam base jumping para atletnya nggak harus tepat mendarat di titik tertentu. Yang mereka butuhkan adalah nyali yang gede dan harus bisa tenang saat berada di situasi genting. Intinya, tinggal lompat sementara masalah risiko dipikirkan nanti pas sudah melompat. Base jumping memang olahraga yang sangat memacu adrenalin. Namun tingkat keselamatan olahraga ini adalah termasuk yang rendah dari semua jenis olahraga ekstrim yang ada. Jadi, bijaklah dalam memilih olahraga ekstrim ya guys. Oke, keren kan? Iya, serem ya. Masih dari informasi olahraga, kali ini ada pemandangan unik di timur laut Tiongkok saat olahraga tradisional perahu naga berpindah dari air ke atas sungai yang membeku. Waduh. Sementara di Lebanon, wisatawan memanfaatkan musim dingin dengan bermain ski. Ini dia informasinya. Suasana meriah terlihat di kota Fushun pada Sabtu siang saat sejumlah tim perahu naga berpacu di atas sungai yang membeku. Berbeda dengan perahu naga biasa, kendaraan air ini telah dimodifikasi menggunakan pelari kereta luncur pada bagian bawahnya. Para peserta tidak mengayunkan dayung di air, melainkan menggunakan tongkat khusus untuk mendorong perahu di atas permukaan es. Para atlet mengaku balapan di atas es jauh lebih menantang karena membutuhkan kekuatan tubuh bagian atas serta koordinasi tim yang lebih ekstra. Tekniknya disebut mirip dengan ski alpen, di mana dorongan kuat dari belakang menjadi kunci utama untuk meluncur cepat di atas lintasan yang licin. Ajang ini merupakan bagian dari Liga Super Perahu Naga Es 2025-2026 yang digelar di beberapa kota di timur laut Tiongkok. Pihak penyelenggara menyatakan bahwa acara ini adalah bagian dari strategi pariwisata berbasis olahraga. Sementara itu, musim dingin di kota Kfar Debian di Gunung Lebanon dinikmati wisatawan berbondong-bondong dengan bermain ski. Seperti inilah aktivitas pengunjung dan wisatawan bermain ski di lereng, menaiki lift ski, dan menikmati waktu bersama keluarga. Kfar Debian dikenal sebagai destinasi wisata utama yang memiliki resort ski serta landmark bersejarah seperti Benteng Fakra dan Jembatan Alami. Resort ini baru-baru ini meresmikan jalur ski lintas alam dan meningkatkan teknologi lift untuk membantu mengelola lonjakan pengunjung di akhir pekan. Nah, ngomong-ngomong soal es, ya, bukan es teler. Ya, kita geser dari olahraga ke masalah iklim.
Para ilmuwan dunia kini berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan arsip iklim bumi di Antartika. Sebuah fasilitas khusus didirikan untuk menjaga sampel es dari gletser yang terancam punah akibat pemanasan global. Ini dia informasinya. Ice Memory Foundation resmi meluncurkan gudang penyimpanan es di Antartika sebagai upaya penyelamatan data ilmiah dunia. Fasilitas ini menjadi rumah bagi sampel es dari berbagai gletser yang terancam lenyap dalam 30 hingga 50 tahun ke depan. Para ahli menyebut sampel es ini sebagai mesin waktu yang menyimpan informasi penting mengenai sejarah atmosfer dan perubahan iklim. Lokasi penyimpanan terletak di Stasiun Concordia pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Dengan suhu alami minus 52 derajat Celcius, tempat ini menjadi lemari es alami yang tidak memerlukan energi listrik tambahan. Perjalanan sampel perdana dari pegunungan Alpen pun telah berhasil dipindahkan pada Oktober 2025, setelah melalui ekspedisi panjang dengan kapal riset dan pesawat khusus. Penyelamatan ini dianggap vital karena gletser di wilayah non-polar mencair dengan sangat cepat. Para peneliti berharap arsip ini dapat dipelajari oleh generasi mendatang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Proyek ini pun akan terus berlanjut dengan mendatangkan puluhan sampel es dari seluruh dunia untuk menjaga memori iklim planet bumi. Ya, itu tadi dari Antartika. Dingin ya? Kayak antar kita. Dari Antartika kita geser sedikit ke Mars ya. Dikit jauh kali. Dikira ke Mars kayak dari Kedoya ke Gancit. Jadi belakangan NASA bersiap meluncurkan misi Artemis 2 pada Februari mendatang. Roket terkuat Space Launch System atau SLS akan segera dipindahkan ke landasan pacu untuk pengujian akhir. Misi ini menjadi langkah krusial manusia untuk kembali ke bulan dan mempersiapkan perjalanan ke Mars. NASA dijadwalkan memindahkan roket SLS dan kapsul Orion dari gedung perakitan pada Sabtu 17 Januari. Proses ini merupakan tahap akhir untuk menguji kesiapan sistem dan simulasi pengisian bahan bakar sebelum target peluncuran 6 Februari mendatang. Berbeda dengan misi sebelumnya, Artemis 2 akan membawa kru astronot untuk melintasi sisi jauh bulan. Roket raksasa ini dirancang lebih tinggi dari patung Liberty dan memiliki daya dorong terkuat yang pernah dibuat, sehingga mampu membawa manusia jauh keluar angkasa. Sistem SLS dan Orion digadang sebagai penerus modern dari era Apollo. Selain ke bulan, kekuatan roket ini bahkan diproyeksikan mampu mengirim misi hingga ke Mars maupun Jupiter di masa depan. NASA memandang eksplorasi bulan sebagai tempat uji coba teknologi hidup sebelum menjelajah lebih jauh ke planet merah. Namun tak hanya soal penjelajahan, program Artemis diharapkan mampu melahirkan inovasi teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat umum seperti pengembangan material dan sistem keselamatan. Kini fokus NASA sepenuhnya tertuju pada persiapan akhir di landasan pacu demi memulai babak baru sejarah manusia di luar angkasa. Ya, dari luar angkasa kita putar balik lagi. Soalnya Google Maps-nya error. Nah, informasi kali ini soal resep kuno yang berumur ribuan tahun yang dulu jadi bekal tentara Romawi, dan resep ini populer lagi di kota abadi. Sebuah kolaborasi antara pakar sejarah dan pembuat kue berhasil memproduksi pandivia, cemilan penambah energi yang kini hadir dengan sentuhan modern. Di sebuah pabrik konfeksioneri di timur kota Roma, aroma manis ceri dan madu tercium saat mesin-mesin mulai memproduksi kue kuno bernama pandivia. Ribuan tahun lalu, kue ini adalah ransum wajib bagi pasukan legioner Romawi dan peziarah yang membutuhkan makanan ringan, tahan lama, namun tinggi nutrisi saat menempuh perjalanan jauh.
Produksi resep ini diawali oleh penelitian para antropolog dan sejarawan pada awal tahun 2025. Secara tradisional, kue ini hanya terbuat dari campuran tepung, air, dan garam yang dipanggang di atas batu panas. Namun versi modernnya telah diinterpretasi ulang menggunakan tepung gandum hitam, selai ceri asam, serta madu sebagai pemberi rasa dominan. Uniknya konsep makanan penambah stamina ini sering disamakan dengan roti lembas dalam karya sastra The Lord of the Rings. Saat ini, pandivia tidak lagi dimakan di tengah hutan atau gurun, melainkan disajikan sebagai hidangan penutup mewah di restoran-restoran sekitar Vatikan dan kota Roma. Pengelola pabrik menyatakan bahwa kue ini tidak hanya bebas gluten, tetapi juga sedang dalam proses sertifikasi halal dan kosher agar dapat dinikmati semua kalangan lintas agama. Dengan kembalinya kuliner sejarah ini, warga dunia kini bisa merasakan sensasi cita rasa yang pernah menemani perjalanan para pejuang Romawi di masa lalu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton, sudah kompak banget hari ini ya. Makanya teman itu harus dijaga. Soalnya berharga ya. Kok nggak dijual? Ya. Oke, terima kasih penonton, terima kasih Aumania dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Metro TV